Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan, akhwat fiddin, asyarakumullah. Yang terhormat Ketua Yayasan Ustadz Mahzun, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi, merahmati kepada beliau dan seluruh keluarga dan ma'had yang hari ini beliau ada di dalamnya. Yang kedua, kepada mudir Ma'had Darus Sa'adah, murid kami, santri kami, Ustadz Nur Ihsan. Kami sangat bangga sekali, salah satu dari murid kami sudah menjadi seorang mudir di Darus Sa'adah. Antum dulu angkatan berapa, Ustaz? 3 ya? Angkatan 3, Masya Allah. Sekarang sudah angkatan 15 ya, di Mahat Ali An-Nur Sukoharjo. Dan yang kami banggakan, bapak-bapak wali dari santri ya, mahasantri Mahat Darus Sa'adah, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kami banggakan, anak-anak kami mahasantri Darus Sa'adah angkatan ke-4 ya. Angkatan yang ke-4, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada antum semuanya. Ikhwan akhwatiddin asyarakumullah. Saya begitu bahagia, bergembira bisa bersama-sama dengan antum semuanya, para pengurus, para wali dan juga mahasantri, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di hadapan para sahabat, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat kemudian kaget dan bertanya kepada Rasulullah, karena bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya ahlun, punya keluarga? Bukankah Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad? Manhum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah yang disebut sebagai keluarga Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran, orang yang berakrab-akrab dengan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang berusaha untuk membenarkan bacaannya, berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu insya Allah adalah Ahlul Quran. Mereka itulah ahlullah, mereka itulah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bukan mereka ya yang menulis di mobil mereka di belakangnya ada tulisan keluarga Allah gitu ya. Sebenarnya yang keluarga Allah itu adalah antum semuanya ahlul Quran. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai ahlun? Karena saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia ini kan ini keluarga. Namanya keluarga itu sangat dekat sekali. Bahkan teman kita yang sudah akrab dengan kita, itu kita anggap ini keluarga saya, karena saking dekatnya. Berbahagialah antum semuanya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Quran, dan ahlul Quran itu adalah ahlullah dan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwatiddin asyarakumullah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 3 pesan. Yang pertama kepada pengurus tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua kepada
wali murid, dan yang ketiga kepada mahasantri. Kepada pengurus saya ucapkan selamat dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada antum semuanya yang telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk terus bagaimana Ma'had Darus Sa'adah ini sejak awal sampai hari ini mencetak generasi-generasi penghafal Al-Quran, generasi-generasi yang akan mengamalkan Al-Quran di muka bumi ini. Semoga Allah memberikan kekuatan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada antum semuanya. Yang kedua, saya sampaikan kepada orang tua wali murid, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam majelis ini. Saya ucapkan juga selamat kepada antum yang telah menghantarkan santriwati-santriwati ini, anak-anak kita ini, sampai akhirnya mereka hafal Al-Quran. Meskipun dengan predikat yang bermacam-macam ya, karena memang kemampuan mereka memang berbeda-beda. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustadz Abdul Khalik, Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani, tidak perlu bersedih hati kalau misalnya di antara antum belum bisa mutqin di dalam menghafal Al-Quran. Kalau 2 tahun itu sangat cepat sekali ya. Kalau teman-teman saya itu mereka menghafal Al-Quran itu sampai 5 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun gitu. Kemudian ujian mereka itu sampai bukan sekali duduk, 2 kali, sampai 10 kali duduk gitu. Saya punya teman di Cirebon itu punya ma'had ya. Itu untuk bisa dikatakan hafidhah itu dia harus 10 kali mengulang minimal ya. 30 juz sekali duduk gitu. Itu dikatakan sudah lulus gitu ya. Masya Allah luar biasa. Makanya kalau hari ini ya antum memang belum, masih ada waktu yang sangat panjang untuk terus ya berusaha untuk meningkatkan kemampuan antum di dalam menghafal dan terutama mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwa dengan mereka tinggal di pesantren terutama di masa-masa seperti ini itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepadanya. Karena kalau antum lihat di dunia luar, masyarakat di sekitar kita betul-betul mengerikan dan kita ngelus dodo ya. Saya pernah nanya kepada teman saya yang tugas di KUA daerah Wonogiri, saya nggak sebutkan kecamatannya mana. Beberapa pekan yang lalu dia bercerita, ketika saya tanya, Mas, selama kamu jadi pengurus KUA sebagai naib ya, itu pernah enggak menghitung berapa orang yang ketika nikah itu sudah tidak perawan lagi, bahkan sudah hamil gitu. Dia mengatakan setelah tahun, pernah saya mensensus ya ataupun menghitung tahun 2010 ya, berarti 10 tahun yang lalu Pak, 10 tahun yang lalu itu saya hitung dalam 1 tahun anak-anak ataupun pemuda-pemudi yang saya nikahkan itu yang sudah hamil di luar nikah itu ya. Jadi ketika menikah itu dalam keadaan hamil itu 20%. Sedangkan yang sudah tidak perawan itu adalah 60%. Anda bisa bayangkan, itu tahun 2010 ya, belum masa pandemi. Lah ketika masa pandemi seperti ini setahun lebih ya ini ya, di mana mereka tidak ada sekolah, mereka tidak kuliah, mereka daring di rumah, yang mereka pegang setiap hari itu adalah HP, bukan Al-Quran sebagaimana anak-anak kita ini. Gitu. Saya tanya kepada salah seorang dokter spesialis kandungan. Itu murid saya yang setiap ahad belajar sama saya. Pak dokter biasanya cerita, ya, dalam 1 minggu itu Pak Ustadz, saya dalam 1 minggu ini ada 1 pasien. Pasien tersebut hamil di luar nikah. Umurnya berapa Pak dokter? Umurnya 16, umurnya 17. Setiap pekan sekali, setiap hari ahad, mesti beliau laporan sama saya, Pak Ustadz, 1 lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz 1 lagi Pak Ustadz, Pak Ustadz 1 lagi, setiap pekan hampir rata-rata 1. Bahkan yang mengejutkan itu terakhir kali kemarin beliau mengatakan untuk pekan ini Pak Ustadz ada 4 yang hamil di luar nikah dan paling kecil adalah umur 14 tahun.
Dia datang sama ibunya. Ibunya kaget ketika anaknya umur 14 tahun sudah dalam keadaan hamil. Ketika saya USG itu kaget betul saya, ternyata kepalanya itu otaknya cuma sebesar biji salak. Yang lainnya isinya air semuanya. Saya terus terang saya bilang sama ibunya dan saya tidak bilang kepada anaknya, anak suruh keluar. Udah kamu keluar dulu saja, saya ngomong sama ibu kamu masalah BPJS. Bu, saya sampaikan bahwasanya anak ibu ini dalam keadaan hamil dan janinnya kondisinya seperti ini. Sampai-sampai kemudian beliau mau mengambil S3-nya itu, ya, disertasinya itu tentang masalah ini. Bagaimana rusaknya generasi hari ini, anak-anak muda, remaja-remaja, anak SMP, SMA yang mereka free sex, pergaulan bebas, yang ujung-ujungnya adalah akhirnya mereka hamil di luar nikah. Itu baru satu dokter spesialis kandungan dan dalam satu rumah sakit ya, belum dokter-dokter kandungan yang lain, belum rumah sakit yang lain di Solo ini. Kita tidak bisa bayangkan. Itu rata-rata mereka datang ke klinik umum, sakit perut, setelah itu diarahkan ke dokter kandungan. Setelah di USG ternyata positif hamil. Dan itu hampir setiap pekan sekali. Lah kemarin ada seorang ustadz di Mahatali cerita sama saya, Ustadz ini saya dapat info baru dari Pak Mudin gitu ya. Di sebuah daerah, saya nggak sebutkan daerahnya, ada 27 anak SMP yang hamil di luar nikah. SMP loh Pak sekali. Belum yang SMA, belum yang sudah kuliah. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang bapak, seorang ibu yang bisa menghantarkan anak perempuannya sampai baligh, sampai menikah dalam keadaan masih suci, dalam keadaan dia masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man 'ala jariyataini hatta yablugha", barang siapa yang mendidik anaknya, anak perempuannya, 2 anak perempuannya sampai keduanya itu baligh, ya. Sampai balik saja ya, belum sampai kemudian dia bisa hafal Al-Quran, sampai kemudian dia menikah gitu ya. Rasulullah mengatakan, ana wa huwa hakadha. Ana wa huwa hakadha. Wa dhamma asabi'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya merapatkan jari-jarinya, saya dan dia nanti di surga seperti ini. Seorang bapak yang sabar mendidik anak putrinya, ya, menghantarkan anak putrinya sampai baligh, ya, bahkan sampai nikah. Rasulullah SAW menjamin surga dia, bahkan dia akan dekat sama saya di surga seperti ini. Bahkan juga Rasulullah mengatakan, man ubtuliya bihadhil banat, barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak perempuan, bisyai'in, dengan sesuatu itu mungkin anaknya agak rewel, mungkin ya kadang-kadang minta uang gitu kan. Kayak tadi bapak-bapak itu gali lubang, nutup lubang untuk bisa membiayai anak-anak kita, itu harus ke sana kemari cari utangan, membanting tulang, memeras keringat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Itu betul-betul berat ya bagi orang tua. Saya itu sering ketika naik Gojek, naik Grab, naik Gokar, itu ngobrol sama driver itu. Gimana Pak? Wah sepi sekali Mas, pada waktu pandemi betul-betul kosong sama sekali, padahal pekerjaan saya cuma jadi driver Grab. Hari ini alhamdulillah mulai sedikit itu. Betul-betul berat bagi orang tua untuk mereka nggak kerja, ngurusin anak-anaknya di rumah, mereka tidak sekolah, mumet orang tua itu. Kalau orang tua tadi bisa sabar dalam mengurus anak-anaknya tersebut, ya, maka Rasulullah mengatakan, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuan tersebut itu akan menjadi benteng bagi dia dari panasnya api neraka. Ini sebagai jawaban bagi orang-orang jahiliyah ya, yang mereka itu ketika mendapatkan kabar anaknya perempuan itu, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzim. Wajah mereka langsung hitam gitu, langsung mereka marah. Kan biasa kan orang-orang jahiliyah itu ketika mendapatkan kabar anaknya laki-laki, mereka berpesta pora.
Sehingga saya pernah membaca itu ketika ada seorang ibu itu hamil 9 bulan sudah mau melahirkan, itu disiapkan lubang Pak itu. Nanti kalau yang lahir laki-laki mereka langsung berpesta pora. Tapi kalau yang lahir itu perempuan langsung dimasukkan ke dalam lubang dan dikubur hidup-hidup. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Ketika anak-anak perempuan pada hari kiamat nanti itu ditanya oleh Allah, atas dosa apa kok kamu itu dibunuh sama bapak sama ibu kamu? Itu kalau mereka tega, itu masih kecil jabang bayi langsung dikubur hidup-hidup. Tapi kalau tidak, itu nanti ditunggu sampai dia sudah agak gede, sudah bisa jalan, diberikan pakaian yang indah, itu diajak jalan-jalan sampai di tengah padang pasir, dibuatkan lubang, suruh lihat ke bawah, langsung dijorok nih dari bawah gitu. Jatuh, api, langsung dikubur hidup-hidup. Karena mereka malu punya anak perempuan. Ya, enggak bisa bekerja, enggak bisa untuk diajak perang gitu kan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan ini. Keutamaan mendidik seorang anak perempuan, punya anak 3, punya anak 2, bahkan anak 1. Ada salah seorang sahabat Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah kalau anaknya 2 bagaimana ya Rasulullah meskipun cuma 2. Kalau 1 ya Rasulullah meskipun anak perempuannya 1. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira kepada kita semua yang memiliki anak-anak perempuan. Sekarang mereka sudah hafal Al-Qur'an. Terus kita jaga fitrah mereka, kita arahkan mereka, kita pertahankan fitrah mereka. Jangan sampai setelah mereka nanti lulus dengan banyaknya ujian-ujian di sekitar mereka, kemudian mereka naudzubillah kalau kemudian lepas. Terus awasin mereka, tidak usah bosan untuk cerewet mengingatkan mereka untuk kebaikan mereka. Karena ujian yang mereka hadapi setelah ini itu sangat berat. Selanjutnya untuk anak-anakku yang barusan diwisuda, setelah kalian lulus dari Ma'had Ali Darus Sa'adah ini, saya ingatkan 3 hal. Yang pertama, silahkan lanjutkan studi antum. Mungkin mau cari sanad, mungkin menghafal Quran lagi biar mungkin, silahkan. Atau yang kedua, antum mengajar. Untuk memelihara hafalan antum, silahkan mengajar di ma'had mana, yang di sana ada tahfidzul Quran, antum sebagai musyrifahnya, sebagai muhafidhahnya, untuk menjaga hafalan antum. Yang ketiga, yang pertama tadi itu tetap belajar, yang kedua ngajar atau dakwah ya. Dakwah itu bagaimana caranya? Mungkin di rumah, yang membuat halaqah di situ, ya. Mungkin mendatangkan tetangga-tetangga untuk taklim di situ. Diawali dari tahsin. Tadi itu Matan Al-Jaziri disampaikan, ya, tentang masalah tahsin, tajwid. Itu mulainya dari situ. Cara berdakwah itu membukanya dari situ. Nah, setelah itu nanti kemudian disampaikan masalah tauhid, masalah akhlak, ya. Kemudian masalah-masalah adab dan yang lain sebagainya. Itu berawalnya dari situ. Biasanya ibu-ibu, ya, mbak-mbak itu di desa-desa itu mereka seneng kalau mulai diajarin Al-Quran dari nol itu kan. Terus ya, sabar, jangan sedikit-sedikit disalahke. Salah ini kurang, ini kurang itu. Akhirnya mereka terus putus asa terus pulang. Sabar, pelan-pelan. Ya, lah. Itu dakwah ya. Dan yang ketiga, kalau memang sudah ada yang datang kepada orang tua kok pengen melamar antum, ya diterima saja. Kalau antum yakin betul-betul itu adalah anak yang soleh, orang yang soleh. Ya. Tapi jangan dipaksa ya bapak-bapak. Kalau memang anaknya belum siap, anaknya juga tidak suka, ya nggak usah. Jangan sampai kemudian terus banyak ya bapak-bapak itu seringnya itu menggunakan hadis. Barang siapa yang datang kepadanya seorang laki-laki yang soleh kemudian tidak mau menikahkan, maka akan terjadi fasadun fil ardi itu kan. Akan terjadi kerusakan di muka bumi. Fitnatun fil ardi wa fasadun kabir itu. Akhirnya anak ini ketakutan gitu kan. Karena bapaknya dilihat ini adalah orang yang baik gitu. Padahal anaknya betul-betul belum siap dan tidak suka sama anak ini. Sehingga ketika dipaksakan yang terjadi adalah bertahun-tahun mereka menikah tidak merasakan kebahagiaan, ujung-ujungnya cerai. Ini terjadi, lulusan pesantren, tugas, Masya Allah. Apalagi dari Ma'had Ali, laki-lakinya ya ikhwanya itu bapak sama ibunya itu senang banget, Masya Allah ini anaknya soleh. Ditawarkan kepada si anak, tapi anak ini sebenarnya tidak mau. Ditawarkan lagi nggak mau, tapi dipaksa sama ibunya kok nikah, ya karena pengen bahagiakan orang tuanya nikah. Ternyata sampai 2 tahun itu
tidak merasakan kebahagiaan mereka, dan kemudian cerai, belum punya anak. Ya. Maksudnya daripada hadis ini, kalau anak ini sudah siap dan dia juga senang ridho dengan agamanya, silahkan gitu. Ya. Jangan sampai orang tua itu nanti disifatin sebagai seorang wali yang adol, ya. Adol itu memaksa anaknya, ya, untuk menikah dengan si fulan, padahal si anak tidak senang gitu. Tapi kalau memang betul sudah ada yang soleh, kemudian anaknya juga sudah mau, nggak ada alasan bagi anak ini untuk menolak, ya silahkan diterima. Karena belum tentu datang yang kedua kalinya tawaran tersebut, adik-adik sekalian, anak sekalian. Karena berapa banyak juga ini, ya saya ingatkan, itu sudah ditawarin, nggak mau, tawarin lagi, sudah betul-betul soleh dan sesuai sebenarnya alasannya pengen belajar, pengen gini, akhirnya umur 35 tahun belum menikah, umur 40 tahun belum menikah. Apalagi juga tadi itu bapaknya yang berperan itu, menghalang-halangi pernikahan tersebut. Ya, setelah itu kemudian si anak mengatakan, sudahlah, yang ngurusin biar bapak saja itu. Saya urus, saya serahkan semuanya sama bapak. Ya. Seolah-olah dia sudah putus asa. Gitu. Ya kan, sadaqallah, ala kulli hal, bahwa kalau memang sudah belajar mungkin sudah tidak mampu karena sudah mungkin umurnya sudah 25, 26, ya silahkan, kalau sudah ada yang siap untuk menikah sama antum, langsung diterima saja. Kalau memang antum cocok, serak, dan orang tua pun juga cocok, serak. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya. Ya kan, adik-adik sekalian, yang pertama berkaitan dengan masalah belajar, ya, biar antum termotivasi untuk belajar lagi. Ada sebuah ungkapan dari salah seorang tabi'iyah, ya, yang terkenal dengan sebutan Hafsah binti Sirin. Hafsah binti Sirin ini adalah saudaranya Muhammad bin Sirin, ya, saudaranya Muhammad bin Sirin. Dia pernah memberikan nasihat kepada kita semuanya. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, khudhu anfusakum fis syabab. Hendaklah kalian pergunakan waktu kalian pada waktu muda. Fa inni ma ra'aitul amal illa fis syabab. Karena saya tidak melihat amal yang paling bagus untuk dikerjakan kecuali pada waktu masa muda. Banyak akhwat-akhwat yang ketika mereka sudah menikah itu mereka nyesel, kenapa pada waktu masih muda dulu saya tidak semangat untuk belajar, tidak belajar tahsin, tidak menghafal Al-Quran, tidak mengkaji ilmu-ilmu yang lain. Ketika sudah menikah, sudah punya anak, itu ya, akhirnya mereka baru menyesal. Mumpung sekarang masih ada kesempatan, terus silahkan belajar. Laksanakan apa yang dikatakan oleh Hafsah binti Sirin ini. Ternyata Hafsah binti Sirin ini dia mengatakan seperti itu luar biasa. Beliau menjadi qudwah, menjadi uswah hasanah bagi yang lainnya. Beliau itu hafal Al-Quran umurnya 12 tahun. Kalau ini anak-anak ini umurnya berapa, Ustaz? Sekarang rata-rata 20-an ya, 20-an kalau lulus SMA itu 17, ini 20-an, 21 lah. Ya, 21, yang paling tua udah 23 udah ada, belum ada ya. Biasanya rata-rata menikah 23 ya, Mbak. Berarti masih ada 2 tahun lagi kesempatan. Tapi kalau 21 sudah siap, 20 sudah siap, ya tafadhol, enggak apa-apa. Dalam rangka untuk menjaga diri ya, kalau memang sudah tidak kuat lagi. Hafsah binti Sirin ini umur 12 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan beliau adalah orang yang sangat cerdas sekali. Ibnu Sirin ini ketika dia menemui berbagai macam permasalahan dalam masalah qiraah, dalam masalah Al-Quran, itu beliau rujuknya kepada saudarinya ini. Idhabu ila Hafsah. Silahkan kalian datang kepada Hafsah, kemudian tanya kepada Hafsah ini. Karena memang beliau itu orang yang ahli dalam masalah Al-Quran. Selain beliau itu adalah hafidhah, mahirah, alimah, dia sebagai orang yang pintar, cerdas, beliau juga ibadahnya luar biasa. Saya baca di dalam sirahnya itu, beliau itu pernah sholat duhur di masjidnya, itu berarti di musola rumahnya, sholat duhur, dilanjutkan sholat asar, dilanjutkan sholat isya, sholat maghrib, dilanjutkan sholat isya, dilanjutkan sholat subuh, tidak keluar dari musolanya tadi. Baru setelah matahari agak tinggi gitu, kemudian beliau keluar dari rumahnya. Luar biasa. Dan beliau adalah orang yang sangat dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering menangis. Salah seorang jariyahnya, seorang pembantunya ketika ditanya itu luar biasa, semalaman dia sering menangis.
Faka'annahu adznaba dzanban 'adziman. Seolah-olah dia itu punya dosa yang sangat banyak sama menangis. Padahal ibadahnya luar biasa. Itu nangis seperti itu. Ya. Itu Hafsah binti Sirin. Ya. Dan dzikrul mautnya juga luar biasa. Sering mengingat kematian itu kan. Sampai-sampai di antara baju yang dia pakai itu salah satunya kain kafan gitu. Agar dia selalu ingat, inilah nanti saya akan dikuburkan dengan kain kafan ini. Ya, ketika umroh itu beliau menggunakan kain kafan. Bahkan ketika 10 akhir di bulan Ramadan, beliau iktikaf dengan menggunakan kain kafan yang melekat dalam tubuhnya. Itulah semangatnya Hafsah di dalam belajar dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kalian ingin tetap berdakwah, ya, kalian ingin berdakwah melanjutkan dengan dakwah, ikutilah ataupun berkhutbahlah kepada Ummu Syuraik, salah seorang sahabiyah ya. Ummu Syuraik ini ketika para sahabat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau tertinggal di Makkah. Beliau manfaatkan kesempatan tinggal di Makkah itu untuk berdakwah door to door, dari satu pintu ke pintu yang lainnya. Datangi seorang, diajarkan kepadanya tentang masalah tauhid, la ilaha illallah. Datang lagi ke rumahnya orang lain, terus satu persatu itu dengan sabarnya dia berdakwah dari satu rumah ke rumah yang lain. Sampai akhirnya ketahuan sama orang-orang musyrik. Langsung dia diseret, saya akan laporkan kepada keluarga besar kamu. Pernah itu diseret ke tengah padang pasir, tidak diberi makan, tidak diberi minum selama 3 hari. Dalam keadaan haus seperti itu dia berdoa kepada Allah dan turunlah timba. Ya, yang berisi air itu beliau minum. Ya, setelah itu naik lagi ke atas di antara langit dan bumi gitu, turun lagi dia guyurkan ke seluruh tubuhnya. Gitu. Sampai ketika mereka mendekatin Ummu Syuraik kaget. Wahai musuh Allah, justru kamu yang musuh Allah. Ummu Syuraik mengatakan seperti itu. Kamu dapat air dari mana? Tadi kamu melepas belenggu kamu kemudian kamu mencuri ke sana ya? Enggak, lihat saja. Bejana-bejana yang kalian bawa tadi itu airnya masih atau tidak? Akhirnya mereka datang ke situ melihat bejana-bejana yang ada masih utuh semuanya. Lantas kamu dapat air dari mana? Saya mendapatkan kiriman air dari Allah Subhanahu wa taala yang selama ini saya ibadahi, yang selama ini saya sembah. Masya Allah, begitu mendengar dakwah yang hanya beberapa kata tadi itu dari Ummu Syuraik tadi, langsung semua orang yang menyiksa Ummu Syuraik itu saat itu juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah seorang daiyah yang sedikit kata tetapi ternyata pengaruhnya luar biasa. Makanya tadi saya katakan Bapak sekalian, banyak cara untuk berdakwah. Di rumah bisa, di sekolah bisa, dimanapun. Mungkin nanti kalau sudah berkeluarga pada waktu rapat PKK, ada kesempatan, silahkan berdakwah. Ya, silahkan berdakwah. Tiru si Ummu Syuraik tadi itu. Dan yang terakhir, kalau misalnya tadi itu antum sudah siap untuk menikah, ndak usah cari pasangan lewat Facebook, lewat Twitter, lewat WhatsApp. Hati-hati. Ini nasihat saya. Berapa banyak mereka yang dapat jodoh lewat Facebook, kemudian beberapa hari cerai, 10 hari cerai, 1 bulan cerai, 1 tahun kemudian cerai. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau antum ikhlas kepada Allah, punya azam yang kuat, menjadi seorang yang baik, maka kalau Allah akan kirimkan kepada antum seorang rajulun yang saleh juga, sebagaimana yang antum kehendakin. Antum ingat siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi itu punya bapak namanya Najmuddin Ayyub. Dia jomblo lama itu, sudah waktunya untuk menikah tapi dia enggak menikah. Ditanyai sama saudaranya Asaduddin, saudaraku, kenapa sampai sekarang kamu belum menikah? Gitu kan. Wah, belum ada yang cocok. Bagaimana kalau saya carikan seorang calon dari seorang anaknya Raja Malik Shah? Dia cantik, dia juga pintar, dari keturunan yang bagus gitu kan. Dia mengatakan, enggak, semuanya tidak cocok untuk saya. Terus apa kriteria yang kamu harapkan? Seorang wanita yang bagaimana yang kamu harapkan? Apa perkataannya Najmuddin Ayyub? Najmuddin Ayyub mengatakan, saya menghendaki seorang wanita salihah yang akan menggandeng tangan saya menuju surga, yang kelak akan lahir dari rahim dia tadi itu seorang kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Akhirnya Asaduddin mengatakan, apa mungkin kamu mendapatkan jodoh yang seperti itu? Siapa yang benar
niatnya, siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan pertolongan. Beberapa saat kemudian, Nasmuddin Ayyub ini kemudian berkunjung ke rumah syekhnya. Ketika dia sedang ngobrol sama syekhnya itu, tiba-tiba dia dipanggil sama salah seorang akhwat, salah seorang ukhti itu dari balik tabir. Ya syekh itu. Akhirnya syekhnya masuk. Terus ngobrol sama mereka, gimana sih kamu? Kemarin tak tawarin seorang pemuda yang ganteng, dia pinter juga dari keturunan yang baik-baik, bahkan anaknya seorang penguasa, kamu gak mau menerima, kenapa? Apa jawaban perempuan tersebut? Ya syekh, itu tidak cocok bagi saya, tidak masuk ke dalam kriteria saya. Lantas apa yang kamu inginkan? Model laki-laki yang kayak apa yang kamu inginkan? Perempuan tersebut mengatakan, dan itu didengar sama si Nasmuddin yang ada di situ ya, karena cuma ada tabir saja gitu kan, mereka ngobrol itu didengarkan sama dia. Saya menghendaki seorang laki-laki, seorang pemuda yang akan menggandeng saya menuju surga, yang kelak akan lahir dari rahim saya ini seorang laki-laki kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Nasmuddin kaget, ya Allah, kok cita-citanya, visi misinya persis sebagaimana yang saya pernah sampaikan kepada saudara saya Saduddin. Kita iki jodohku gitu kan. Kita iki jodohku. Begitu syekhnya keluar langsung tadi siapa? Itu loh. Seorang ukhti itu udah berapa kali saya tawarin gak pernah cocok-cocok, sampai ini luar biasa ditawarin seperti ini gak mau. Dia pengennya seperti itu, seperti ini loh kriterianya. Ya syekh, tolong nikahkan saya dengan perempuan tersebut. Gitu kan. Gak mungkin, kamu seorang kesatria, kamu seorang keturunan bangsawan, seorang penguasa, sedangkan dia itu orang biasa. Enggak apa-apa ya syekh, saya siap. Masya Allah kan ya. Alhamdulillah kemudian syekh tadi itu menikahkan Nasmuddin Ayyub dengan seorang ukhti ini. Dari pernikahan tersebutlah kemudian lahir seorang pahlawan mujahid yang terkenal bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang akhirnya kemudian membebaskan Baitul Maqdis. Ya, akhirnya kembali ke tangan kaum muslimin. Maka anak sekalian, adik sekalian, gak usah ngedit ya, cari ke sana kemari. Ya, kenalan lewat Facebook, lewat Twitter, chattingan. Itu nanti hanya akan membinasakan antum, akan menjadikan hafalan antum hilang semuanya gitu ya. Yakin aja kalau sudah siap, bilang sama Abi, bilang sama Umi, atau nanti bilang sama Ustadz gitu kan. Insya Allah kalau azam antum kuat, himmah antum juga kuat, ikhlas lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjodohkan antum dengan seorang laki-laki sesuai dengan kriteria yang antum inginkan. Sebagaimana tadi Nasmuddin Ayyub. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan, nasihat, pesan kepada orang tua dan juga kepada anak-anak saya, Wisudawati Ma'had Ali Darus Sa'adah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.